Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan dari kelas C01 semester 3. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan tema sistem absensi sekolah. Yang pertama, abstrak. Abstrak ini menyajikan gambaran umum tentang sistem absensi sekolah yang efektif dalam mengelola kehadiran siswa. Dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian integral dari proses absensi sekolah. Proposal ini membahas pentingnya penggunaan sistem absensi yang akurat, efisien, dan mudah digunakan oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Lanjut, latar belakang. Latar belakang absensi sekolah adalah sistem yang digunakan untuk mencatat kehadiran siswa di sekolah. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa hadir di sekolah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Absensi sekolah umumnya dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti mesin absensi, sidik jari, atau kartu identitas siswa yang dipindai. Dengan adanya sistem ini, sekolah dapat memantau kehadiran siswa secara akurat dan mengatasi masalah absensi yang tidak teratur. Tujuan penelitian. Tujuan dari penulis ini adalah untuk membangun sesuatu sistem informasi yang mampu mengelola kehadiran siswa dan menunjang proses pembelajaran yang mana sistem ini dibuat untuk mempersingkat waktu. Manfaat penelitian. Manfaat 1. Manfaat teoritis. Kontribusi terhadap pemahaman tentang kehadiran siswa di sekolah. Penelitian absensi sekolah dapat membantu dalam memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehadiran siswa di sekolah. 2. Manfaat praktis. Meningkatkan kehadiran siswa, penelitian absensi sekolah dapat memberikan wawasan tentang alasan di balik absensi yang tidak teratur atau tingkat kehadiran yang rendah. Lanjut, tinjauan pustaka. Absensi merupakan proses pencatatan kehadiran pada saat mengikuti kehadiran belajar mengajar. Keterlibatan siswa adalah pembelajaran merupakan hal yang patut diperhatikan dalam selalu dipantau. Kehadiran siswa tersebut akan mempengaruhi keberhasilan di kelas. Sekolah masih menggunakan sistem absensi manual di mana pada saat pembelajaran berlangsung akan ada daftar hadir siswa yang harus ditandatangani oleh siswa yang manual. Flowchart. Diagram alir atau bisa dikenali dengan flowchart adalah jenis diagram yang mewakili suatu algoritma atau langkah-langkah instruksi beruntun dalam suatu sistem. Data flow diagram. Menurut Syahid Ningrat LA 2023, data flow diagram atau DFD adalah diagram yang menggunakan simbol-simbol untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DFD ini berguna untuk memahami alur kerja sistem secara logis, terstruktur, dan jelas. Dengan menggunakan DFD, permasalahan atau kelemahan pada proses bisnis dapat diidentifikasi sehingga dapat dilakukan perbaikan atau koreksi yang diperlakukan. Eton diagram. IRD adalah pendekatan top-down untuk desain database yang dimulai dengan mengidentifikasi data penting sering disebut etlitas dan hubungan antara data yang diaplikasi dalam model. Database. Database adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis dan elektronik. Data dalam base dapat berupa berbagai jenis seperti teks, angka, gambar, video, dan file lainnya. Rancangan database. Rancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan dalam yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Penelitian terdahulu Rutusan Muhammad Raiswan 2019 dalam skripsi yang berjudul Rancang bangun sistem absensi mahasiswa menggunakan sensor RFID berbasis website. Tujuan dari penelitian yaitu membuat aplikasi sistem absensi yang akan mencatat data dan daftar kehadiran, waktu kedatangan yang dibuat secara sistematis dan terkomputerisasi dengan sensor RFID. Lanjut, metode penelitian. Metode ini menggunakan metode studi literatur. Metode ini yang dipakai untuk pengumpulan data dengan
Cara membaca data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik penelitian. A. Pengumpulan data. Untuk memperoleh informasi dibutuhkan penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. 2. Kebutuhan sistem. 1. Perangkat keras. Laptop Ryzen 5, memori laptop 8 GB per 528 GB SSD, 3 mouse, 4 database. Perangkat lunak yaitu Microsoft Word, MySQL Database, Mendeley, Asta, dan Draw.io. Metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem waterfall adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam memperkembangkan perangkat lunak. Metode ini melibatkan serangan kain tahap yang dilakukan secara beruntun, dimulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pemeliharaan sistem. Lanjut jadwal penelitian. Tahap penelitian identifikasi masalah dan tujuan 3 hari, studi literatur 2 hari, analisis dan lain-lain. Bab 2. Rancangan flowchart. Rancangan flowchart seperti yang digambar, mata pelajaran, input semester, input mata pelajaran, dan lain-lain. DFD level 0. Data absen, data jadwal, data kelas, data mahasiswa, pengelola. Seperti yang ada di gambar. DFD level 1. 1. Login, data user, verifikasi data user, input proses laporan. DFD level 2. Tambahan pelajar, edit mata pelajaran, hapus mata pelajaran, dan lain-lain. IRD, mata pelajaran, yaitu jam menjadi ID, jadwal, kelas, jam pelajaran, nama pelajar, kelola, admin sekolah, kelola lagi, mata pelajaran, absensi. Rancangan database, seperti yang ada di video. RDBM, kode absensi. Bab 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sistem absensi ini memudahkan guru dan siswa untuk melihat jadwal waktu dan data kehadiran. 2. Sistem absensi ini nyaman bagi siswa dan dapat mengurangi human error secara signifikan dibandingkan secara absensi sebelumnya. 3. Sistem absensi ini mempercepat dan mempermudah proses absensi siswa, serta tidak memerlukan lagi proses pencatatan data karena data sudah tersimpan di database. 4. Mampu menghasilkan data penunjuk waktu yang lebih akurat dibandingkan sistem penunjuk waktu yang digunakan sebelumnya. 5. Mengurangi konsumsi kertas karena dengan sistem yang diperlukan tidak lagi memakai kertas roll absensi siswa. Saran-saran untuk rancang basis data absensi sekolah. 1. Identifikasi kebutuhan data. 2. Desain tabel dan hubungan. 3. Normalisis basis data. 4. Keamanan data. 5. Mengoptimalkan kinerja. 6. Backup dan pemulihan. 7. Integrasi dengan sistem lain. 8. Uji coba dan evaluasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maafirahnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.